Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ala ukhbirukum bi ahli nar? Qalu bala. Qala kullu utuwin jawazu mustakbir. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukur senantiasa kita hatur kepada Zat yang Maha Mengatur, yang tidak pernah mengantuk apalagi tidur, yang menjadikan bangsa kita senantiasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah pemimpin yang adil dan jujur. Semoga masyarakatnya jadi masyarakat yang aman dan makmur. Sahabat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang telah mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terkhusus kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan, untuk menjalankan amaliyah-amaliyah Ramadan, termasuk salah satunya adalah ibadah puasa yang masih kita laksanakan pada hari ini. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini pula kita masih dapat bertemu dalam program Sapahan Sahabat Permata Berbagi Kisah dan Teladan. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema bertarung dengan bayangan. Tema ini kami angkat terkait dengan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan bahwa ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahukan kepadamu tentang penduduk neraka itu? Maka para sahabat menjawab, qalu bala. Tentu wahai Rasulullah, kami ingin mengetahui siapa penduduk neraka itu. Maka Rasulullah pun menjawab kembali, qala kullu utullin jawazi mustakbir. Maka ketahuilah mereka semua adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak, lagi rakus, dan takabur atau sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sikap yang dimiliki oleh penghuni-penghuni neraka ini, maka ada sebuah kisah yang terkait dengan bertarung dengan bayangan, yaitu dikisahkan bahwa ada seekor singa yang sombong dan jahat, yang mengatakan bahwa dia adalah si raja hutan, yang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin dari segala binatang yang ada di hutan tersebut. Maka setiap hari, tanpa ampun, ia pun pergi berburu dan membunuh banyak hewan untuk makanannya. Semua hewan menjadi khawatir. Mereka pun mengadakan pertemuan dan memutuskan bahwa jika singa terus melakukan ini, tidak akan ada lagi hewan yang akan bertahan hidup, dikarenakan semuanya akan disantap, dimakan oleh si singa tersebut. Mereka pun kemudian mendekati singa dan mengajukan sebuah tawaran dari hasil kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama, bahwa setiap hari mereka akan mengirim seekor hewan ke sarang singa tersebut. Dan dengan cara itu, maka sisa hewan yang lainnya untuk hari itu akan sedikit merasa damai dan aman. Karena singa tidak perlu lagi berburu, dan singa pun mendengarkan dan menerima tawaran yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak lagi perlu untuk berburu dan mencari makanan setiap harinya, karena setiap harinya akan ada hewan yang membawakan makanan terhadap dirinya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai hari berikutnya singa menunggu di sarangnya, sementara yang lain mengirim seekor binatang untuk dimakan oleh singa tersebut. Hal tersebut terjadi selama beberapa hari, yang akhirnya giliran kelincilah pada hari itu, seekor kelinci yang sangat tua namun bijaksana terpaksa harus menjadi santapan dari si singa tersebut. Kelinci dengan kecerdikannya berupaya mengambil rute yang lebih panjang
dan memastikan bahwa dia akan sampai di sarang singa dengan sangat-sangat terlambat. Dan si singa yang saat itu sedang sangat lapar mulai marah, mengaum pada kelinci dan bertanya kepada kelinci tersebut, mengapa dia terlambat? Maka kelinci dengan kecerdikannya mulai memberitahu bahwa dia terlambat karena singa lain lebih kuat, singa lain yang lebih besar mau mengejarnya. Dia memberitahu bahwa singa yang lebih kuat itu juga mengaku sebagai raja hutan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika singa mendengar pernyataan dari si kelinci tersebut, maka dia semakin marah. Dia meminta kelinci untuk menunjukkan di mana singa yang dimaksudkan oleh kelinci tersebut. Di mana singa yang mengaku sebagai raja hutan pula. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka si kelinci pun mulai menunjukkan jalan kepada si singa tersebut untuk menemui singa yang diceritakannya tadi. Maka kelinci pun menunjuk ke dalam dan memberitahu bahwa singa yang lainnya ada di dalam sumur yang ada di depannya. Ketika singa melihat ke dalam, ia melihat bayangannya sendiri. Tetapi karena dalam kondisi sedang marah dan emosi, dia mengira bahwa itu adalah singa lainnya. Dia meraung marah dan bayangannya pun mengikuti hal yang sama. Dia mulai semakin marah dan dengan penuh keamarahan itulah singa itu melompat ke dalam sumur untuk bertarung dengan singa lainnya. Tetapi akhirnya ia pun terjatuh ke dalam sumur yang dalam itu karena kebodohannya sendiri. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ternyata banyak kita temui singa-singa yang sedang berjalan di sekitar kita. Atau bahkan mungkin bisa saja bahwa kita itu adalah singanya. Seseorang yang mengaku bahwa kita berkuasa. Seseorang yang mengaku bahwa kita menguasai orang lain. Seseorang yang mengaku bahwa kita adalah raja dari segalanya. Seseorang yang mempunyai sifat kesombongan yang luar biasa. Sehingga mengakibatkan kebinasaan, mengakibatkan kemudaratan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terlupa bahwa sikap sombong yang kita miliki itu pada akhirnya nantinya akan mengakibatkan kebinasaan bagi diri kita sendiri. Karena setiap kesombongan yang kita tampilkan tentunya akan kembali menjadi sebuah keburukan dalam kehidupan kita. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping ada singa di sekitar kita, tentunya akan banyak yang mampu berperan sebagai kelinci yang mampu memberikan pembelajaran bagi singa-singa yang mempunyai kesombongan. Dan dia mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak selamanya kekuatan harus dibalas dengan kekuatan. Tidak selamanya kekuatan otot harus dibalas dengan kekuatan otot. Tidak selamanya kekuasaan dibalas dengan kekuasaan. Ada kalanya kita harus menggunakan kecerdasan kita. Kita harus menggunakan otak kita untuk menjadi orang yang mampu beramar ma'ruf nahi mungkar di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari sifat-sifat kesombongan dan semoga Allah pula senantiasa memberikan kita kecerdasan dan kebijaksanaan untuk dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sekitar kita. Sehingga di sekitar kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang senantiasa aman, damai, dan sentosa. Dan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di Saprahan episode berikutnya. Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan.